Ini adalah kisah tentang Abuya Asnawi, seorang kiai sakti asal Banten yang menghadapi Nyi Roro Kidul penguasa Laut Selatan. Dengan berbekal kekuatan doa dan ilmu hikmah, Abuya berhasil menundukkan amukan ombak di pesisir, mengalahkan pasukan gaib dan mematahkan serangan dahsyat Sang Ratu Laut Selatan. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Pada suatu ketika di tanah Banten, jauh sebelum zaman modern menyentuh pesisir, hiduplah seorang kiai sakti bernama Abuya Asnawi. Ia bukanlah ulama biasa, melainkan seorang wali yang dikaruniai ilmu tinggi, baik dalam syariat maupun hakikat. Kesaktiannya tersebar luas di seluruh Nusantara, terutama karena kemampuannya menundukkan makhluk gaib dan menanggulangi segala bentuk kesirikan. Abuya Asnawi menghabiskan hidupnya di sebuah pesantren kecil yang terletak di kaki Gunung Karang. Setiap malam, ia berzikir, beribadah, dan mengajarkan ilmu agama kepada para santrinya. Namun, ia tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga sebagai pelindung bagi masyarakat sekitar. Jika ada desa yang diganggu oleh jin atau makhluk halus, ia selalu turun tangan untuk mengusir kejahatan dengan kalimat-kalimat suci. Suatu malam, dalam sebuah pengajian akbar di Serang, datang seorang pemuda dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia jatuh bersimpuh di hadapan Abuya Asnawi dan berbicara dengan suara bergetar, "Abah Kiai, tolong kami. Kampung kami di pesisir diserang ombak hitam, banyak orang hilang setiap malam." Suara tawa perempuan terdengar dari laut, dan mereka yang melihat matanya langsung gila. Para santri yang hadir saling berpandangan, dan nama pantai selatan langsung terlintas dalam benak mereka. Dalam hati mereka tahu siapa penguasa tempat itu, Nyi Roro Kidul. Mendengar kabar itu, Abuya Asnawi menutup matanya dan beristighfar panjang. Ia telah lama menghindari pertemuan dengan Ratu Laut Selatan, karena ia tahu betapa besar kekuatan Nyi Roro Kidul. Namun, jika rakyat sudah menderita, sebagai seorang wali, ia tidak boleh tinggal diam. Setelah mempersiapkan diri dengan ibadah dan doa, Abuya Asnawi berangkat menuju pantai selatan, ditemani beberapa santri pilihan. Malam itu, langit tampak kelam dan ombak menggulung lebih besar dari biasanya, seakan mengetahui bahwa seorang tamu yang bukan sembarangan akan datang. Setibanya di pantai, Abuya Asnawi segera merasakan aura yang tidak biasa. Angin bertiup kencang dan di kejauhan terdengar suara gamelan halus yang menggema dari dasar laut. Para santrinya mulai membaca ayat-ayat suci untuk menenangkan diri, meskipun hawa dingin yang menusuk membuat mereka sulit berkonsentrasi. Tiba-tiba, ombak besar menggulung, dan dari tengah samudera muncul sesosok perempuan berbalut kebaya hijau. Matanya tajam seperti mata harimau, kulitnya pucat namun mempesona. Dialah Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut. Ia berdiri di atas buih ombak, menatap Abuya Asnawi dengan senyum tipis yang penuh misteri. "Kiai, mengapa kau datang ke wilayahku?" Suara Nyi Roro Kidul terdengar bergema, seakan berasal dari dasar laut. Namun, Abuya Asnawi tetap berdiri tegap memegang tasbihnya. "Ratu Laut Selatan, aku datang bukan untuk mencari permusuhan. Aku hanya ingin meminta agar kau tidak mengganggu manusia di daratan. Banyak yang kau bawa pergi, dan mereka yang tersisa hidup dalam ketakutan. Biarkan mereka hidup damai." Nyi Roro Kidul tertawa pelan. Suaranya mengalun seperti nyanyian magis. "Manusia selalu tamak. Mereka merusak lautku, memburu kekayaan dari pasir dan karang. Tapi ketika aku mengambil bagian kecil dari mereka, mereka mengeluh. Ini adalah keseimbangan, Kiai. Jika kau ingin mereka selamat, serahkan dirimu padaku sebagai gantinya." Para santri terkejut. Namun Abuya Asnawi hanya tersenyum tipis. "Aku tidak bisa memberikan diriku padamu, karena aku telah berserah kepada Allah. Namun aku menawarkan perjanjian. Kau hentikan gangguanmu, dan aku akan berdoa agar lautmu tetap subur, agar tak ada nelayan yang mengotori perairanmu." Ekspresi Nyi Roro Kidul berubah. Tatapannya semakin tajam, angin semakin kencang, dan ombak semakin tinggi. "Kau menawariku perjanjian, Kiai? Tidak ada manusia yang bisa menawariku sesuatu," katanya dengan suara penuh amarah. Tanpa aba-aba, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ombak raksasa menyapu pantai. Para santri terlempar ke belakang,
berusaha bertahan dari kekuatan dahsyat itu. Namun, Abuya Asnawi tetap berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya sambil melantunkan doa-doa yang menggema ke seluruh pantai. Ombak menerjang Abuya Asnawi, tetapi sebelum menyentuhnya, air itu terbelah seolah ada tembok tak terlihat yang melindunginya. Nyi Roro Kidul mengerutkan dahi. Ia menjentikan jarinya, dan dari balik ombak muncul bayangan-bayangan hitam. Pasukan jin laut yang menyerbu ke arah Abuya Asnawi. Para santri panik. Namun kiai itu tetap tenang. Dengan suara lantang, ia membaca ayat kursi, dan seketika cahaya putih menyambar langit, membakar makhluk-makhluk gaib itu hingga berteriak kesakitan. Nyi Roro Kidul mulai menunjukkan wajah seriusnya. Kau bukan manusia biasa, Kiai. Kau bukan sekadar penguasa laut, tapi aku tidak akan mundur. Matanya bersinar hijau, dan tangannya bergerak cepat mengirim pusaran angin laut yang mengarah langsung ke Abuya Asnawi. Kali ini, kekuatan yang dilancarkan begitu besar, hingga tanah tempat Abuya Asnawi berdiri mulai retak. Abuya Asnawi mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ujian, melainkan perang gaib yang sesungguhnya. Meskipun badai gaib mengamuk di sekelilingnya, ia tetap berdiri tegak. Ombak hitam yang dipanggil Nyi Roro Kidul berputar ganas, membentuk pusaran air raksasa yang seakan ingin menelan daratan. Udara dipenuhi dengan suara pekikan makhluk halus dan tawa mengerikan dari para jin laut yang menunggu korban berikutnya. Para santri yang mendampingi Abuya Asnawi mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Salah satu di antara mereka, seorang pemuda bernama Santri Jalal, tiba-tiba jatuh tersungkur dan berteriak, "Abah Kiai, aku melihat wajah-wajah menyeramkan di sekeliling kita. Mereka melayang di udara, matanya merah, giginya bertaring." Abuya Asnawi tidak menoleh, tetap memegang tasbihnya dengan erat. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Jangan panik. Mereka hanya berusaha menakutimu. Ingat, setan tidak memiliki kekuatan di hadapan mereka yang teguh berpegang pada keimanan." Namun, pada saat yang sama, sebuah sosok hitam setinggi 2 kali manusia muncul dari pusaran ombak. Makhluk itu berbentuk raksasa dengan tubuh bersisik, matanya bersinar biru, dan suaranya bergemuruh seperti petir. "Kau tidak akan bisa menolak takdir, manusia tua. Ratu memerintahkan, dan kau harus tunduk." Makhluk raksasa itu melangkah maju. Setiap pijakannya membuat tanah bergetar dengan cakarnya yang tajam. Ia mengayunkan serangan ke arah Abuya Asnawi. Namun sebelum cakar itu menyentuh tubuh sang kiai, ia sudah mengangkat tangan kanannya dan mulai membaca sholawat nariyah dengan lantang. Tiba-tiba, dari tubuh Abuya Asnawi memancar cahaya putih yang menyilaukan. Jin raksasa itu mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu dalam sekejap ia meledak menjadi serpihan asap hitam yang lenyap ditiup angin. Nyi Roro Kidul, yang menyaksikan kejadian itu, mulai menunjukkan ekspresi marah. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia mengangkat ombak yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ombak itu bukan hanya air, tetapi juga membawa sosok-sosok berwajah hitam dengan mata membara, ribuan prajurit gaib dari dasar laut. Abuya Asnawi menutup matanya sejenak, lalu membuka kedua telapak tangannya ke langit. Dengan suara yang menggema ke seluruh pantai, ia membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ketika ayat-ayat suci itu menggema, angin laut mendadak berhenti. Ombak yang hendak menghantam pantai tiba-tiba membeku di udara, seolah-olah waktu terhenti. Prajurit gaib yang tadi bergerak menyerbu kini bergetar ketakutan. Mata mereka berubah dari penuh amarah menjadi ketakutan yang luar biasa. Nyi Roro Kidul menggertakkan giginya. "Kau memang sakti, Kiai," katanya dengan suara bergetar. "Tapi jangan kira kau bisa menandingi kekuatan lautan selamanya." Dengan gerakan cepat, Nyi Roro Kidul mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dari balik awan hitam, muncul kilatan cahaya hijau yang melesat turun, membentuk tombak air raksasa yang diarahkan langsung ke dada Abuya Asnawi. Para santri berteriak panik, "Abah Kiai, itu ilmu pemungkasnya." Namun, Abuya Asnawi hanya tersenyum. Ia merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang selama ini ia simpan. Sebuah tasbih warisan dari Sunan Gunung Jati. Tasbih itu telah diberi doa khusus dan diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan satu tarikan napas, ia menggenggam tasbih itu erat-erat dan membaca surat Al-Baqarah ayat 255.
Ayat Kursi. Begitu ayat itu selesai dibacakan, langit yang tadinya kelam mendadak cerah. Cahaya putih keemasan turun dari atas langit dan menyelimuti tubuh Abuya Asnawi. Tombak air raksasa yang dilemparkan Nyi Roro Kidul mendadak berhenti di udara, lalu hancur berkeping-keping sebelum bisa mencapai sasarannya. Tubuh Nyi Roro Kidul tersentak ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ia merasakan tekanan luar biasa yang membuatnya terhuyung. Abuya Asnawi menatapnya dengan sorot mata penuh wibawa. Sudah cukup, Ratu Laut Selatan. Jangan memaksakan kehendakmu. Kembalilah ke tempatmu dan berhentilah mengganggu manusia daratan. Namun, Nyi Roro Kidul bukanlah makhluk yang mudah menyerah. Ia menyipitkan mata dan berbisik pelan. Jika kau ingin perang, Kiai, maka aku akan meladenimu sepenuh tenaga. Laut kembali bergemuruh. Ombak yang tadinya tenang mulai mengamuk lebih dahsyat dari sebelumnya. Abuya Asnawi tahu, pertarungan sejati baru akan dimulai. Langit di atas pantai selatan berubah menjadi kelam pekat, petir menyambar lautan tanpa henti, menerangi wajah Nyi Roro Kidul yang kini penuh amarah. Ombak setinggi pohon kelapa bergulung dahsyat, dan ribuan prajurit gaib berbaris di sepanjang garis pantai, siap menyerang. Abuya Asnawi berdiri tegap. Wajahnya tetap tenang meski hawa mistis semakin kuat menyelimuti tempat itu. Ia tahu ini adalah puncak pertarungan, saat di mana kekuatan sejati akan diuji. Kau terlalu berani menantangku, Kiai. Suara Nyi Roro Kidul menggema, seolah datang dari seluruh penjuru lautan. Aku adalah penguasa laut, kekuatanku tak terbatas. Ia mengangkat tangannya tinggi ke langit. Dan tiba-tiba dari dasar laut muncul sebuah pusaran hitam raksasa yang menghisap segala sesuatu di sekelilingnya. Angin bertiup kencang, menerbangkan pasir dan bebatuan. Para santri berpegangan erat satu sama lain agar tidak terseret. Nyi Roro Kidul melesat ke udara, jubah hijau zamrudnya berkibar liar. Dari kedua tangannya, ia menciptakan dua bola cahaya hijau yang kemudian berubah menjadi dua naga laut raksasa dengan sisik keemasan. Kedua naga itu mengaum dan melesat cepat ke arah Abuya Asnawi, membuka mulut mereka yang dipenuhi taring tajam. Abuya Asnawi tidak gentar. Ia mengangkat tangan kanan dan meraih tasbih pusakanya. Lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas dalam satu tarikan napas. Suaranya menggema ke seluruh pantai, menciptakan getaran yang menusuk hingga ke dasar laut. Saat ayat terakhir terucap, tiba-tiba seberkas cahaya putih keemasan turun dari langit, menyelimuti tubuh Abuya Asnawi. Dua naga laut yang melesat ke arahnya mendadak bergetar, tubuh mereka mengeluarkan asap hitam, lalu dalam sekejap meledak menjadi ribuan serpihan cahaya yang lenyap di udara. Nyi Roro Kidul tersentak ke belakang, matanya terbelalak tidak percaya. Tidak mungkin, serunya marah. Namun, Abuya Asnawi belum selesai. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat, lalu menghentakkan tongkat kayu yang dibawanya ke tanah. Ketika tongkat itu menyentuh bumi, tiba-tiba seluruh pantai selatan bergetar hebat. Ombak yang tadinya mengamuk kini membeku di tempatnya. Langit yang gelap perlahan mulai cerah, dan ribuan pasukan gaib Nyi Roro Kidul yang tadinya berbaris siap bertempur kini berteriak panik. Satu persatu, tubuh mereka terseret ke dalam pusaran cahaya putih yang muncul dari tanah, seperti terhisap oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Nyi Roro Kidul mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya semakin melemah. Kekuatan yang berasal dari lautan tidak lagi bisa bergerak bebas, terhalang oleh kekuatan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Abuya Asnawi. Dengan suara yang penuh wibawa, Abuya Asnawi berkata, "Cukup, Ratu Laut Selatan. Aku tidak ingin membinasakanmu. Tetapi ketahuilah bahwa kekuatan Allah lebih besar dari segala-galanya. Berhentilah mengganggu manusia, atau kau akan merasakan hukuman yang lebih berat." Nyi Roro Kidul menggeram. Namun ia tahu bahwa dirinya telah kalah. Ombaknya melemah, dan angin yang tadi mengamuk kini mulai reda. Para prajurit gaibnya telah menghilang ke dasar laut. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Aku mengaku kalah kali ini, Kiai. Tapi jangan kira aku akan melupakan ini. Suatu hari nanti, kau akan melihat betapa kuatnya aku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Nyi Roro Kidul perlahan memudar,
berubah menjadi kabut hijau yang akhirnya menghilang di tengah lautan. Pantai selatan kembali tenang. Ombak yang tadinya bergulung tinggi kini berdesir lembut di tepian pasir, seolah-olah pertarungan dahsyat barusan hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Abuya Asnawi menghela napas panjang, menyapu pandangannya ke sekitar untuk memastikan bahwa para santri selamat. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. Para santri yang masih terguncang perlahan bangkit dari tempat mereka berlutut. Salah satu santri, Jalal, mendekati Abuya Asnawi dengan wajah pucat. "Abah Kiai, apakah ini sudah berakhir?" Suaranya bergetar. Abuya Asnawi mengangguk. "Untuk saat ini, iya. Tapi ingatlah, Nyi Roro Kidul bukanlah makhluk biasa. Ia mungkin telah kalah, tapi bukan berarti ia akan melupakan ini. Suatu hari nanti, ia bisa saja kembali dengan kekuatan yang lebih besar." Para santri saling berpandangan, perasaan waspada masih tersisa dalam hati mereka. Namun Abuya Asnawi lalu tersenyum lembut. "Jangan takut. Sebagai manusia, tugas kita bukan untuk gentar menghadapi kekuatan gaib, tetapi untuk tetap teguh dalam keimanan. Selama kita berlindung pada Allah, tidak ada makhluk yang bisa menyentuh kita." Mereka pun mengangguk, mulai merasa tenang. Di kejauhan, langit mulai berubah warna menjadi keemasan. Matahari tenggelam di ufuk barat, menciptakan panorama indah yang tak tersentuh oleh kegelapan mistis yang tadi sempat menguasai tempat itu. Abuya Asnawi berjalan menuju tepi pantai, menatap lautan yang kini tenang. Ia merogoh sesuatu dari kantong jubahnya, sebutir batu kecil berwarna biru kehijauan, yang ia temukan sejak awal perjalanannya ke pantai selatan. Batu itu, konon, memiliki hubungan dengan kekuatan Nyi Roro Kidul. Kini, setelah pertarungan berakhir, batu itu terasa lebih ringan di tangannya, seolah kekuatan gaib di dalamnya telah menghilang. Dengan lirih ia berkata, "Laut tetaplah laut. Ia bukan musuh, bukan pula sahabat. Ia hanyalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati." Lalu dengan gerakan perlahan, ia melemparkan batu itu ke tengah laut. Batu itu melesat, lalu tenggelam tanpa suara, seolah menyatu kembali dengan ombak yang berayun lembut. Para santri mengamati tindakan Abuya Asnawi dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya sekedar melempar batu, melainkan sebuah simbol peringatan bahwa manusia harus selalu rendah hati dan tidak boleh merasa lebih hebat dari alam ataupun makhluk lain. Setelah beberapa saat, Abuya Asnawi berbalik dan berkata, "Mari kita pulang." Dengan langkah mantap, mereka meninggalkan pantai, meninggalkan medan pertarungan yang kini telah kembali damai. Namun, saat mereka berjalan, salah satu santri, seorang pemuda bernama Ardi, berhenti sejenak dan menoleh ke arah lautan. Seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan, siluet seorang wanita berbaju hijau samar-samar terlihat di antara deburan ombak, berdiri di atas air, matanya menatap tajam ke arah mereka. Ardi menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang, seolah tidak pernah ada di sana. Ardi menelan ludah, lalu buru-buru menyusul rombongan, tidak ingin tertinggal sendirian di tempat itu. Sementara itu, di kedalaman laut, Nyi Roro Kidul duduk di singgasana batu giok hijau. Wajahnya masih menyiratkan amarah, namun ada sesuatu yang lain di matanya, sebuah penghormatan tersembunyi kepada Abuya Asnawi. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Kau menang kali ini, Kiai. Tapi kita akan bertemu lagi." Kabut hijau kembali menyelimuti istana Laut Selatan, menyembunyikannya dari dunia manusia. Pantai selatan pun tetap menyimpan misterinya, menunggu waktu di mana takdir mempertemukan mereka kembali. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.